Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertemu dengan kesempatan baik pada kesempatan kali ini menemui sobatmu semua dalam Lensamu Podcast. Pada kesempatan Lensamu Podcast kali ini saya ingin bercerita dengan narasumber, tidak hanya bercerita tapi juga menyampaikan gagasan, menyampaikan pengetahuan dan juga menyampaikan informasi. Nah, untuk sobatmu, dunia ini membutuhkan perempuan yang kuat ya, perempuan yang mampu mengangkat dan juga membangun perempuan yang lain, perempuan yang mampu mencintai dan dicintai, dan perempuan yang berani, lembut namun tegas. Tentu saja dunia juga sangat membutuhkan perempuan yang punya keinginan yang kuat. Kebetulan hari ini sudah masuk di bulan Maret. Di bulan Maret ada salah satu tanggal 8 Maret di mana dunia merayakan Hari Perempuan Internasional atau International Women Days. Dan saat ini saya sudah dihadirkan sengaja gitu ya, narasumber yang akan memberikan banyak wawasan, informasi terkait dengan International Women Days. Beliau adalah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Dr. Trihasuti Nur Rohimah, MSI. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Teh Ocha. Assalamualaikum juga untuk sobatmu yang berkenan menonton acara podcast kita ini di Lensamu. Di Lensamu. Podcast. Ini tuh perpaduan kuning dan hijau gitu ya. Iya. Tapi kalau International Women's Day yang tahun ini rata-rata warnanya putih, ungu, hijau. Iya betul. Dan hijau ini mewakili ya. Iya hijau ini mewakili betul. Iya, warna dasarnya dulu kan awalnya ungu ya. Awalnya ungu itu melambangkan apa itu? Perjuangan, perdamaian, keberanian, seperti itu ya. Nah, tadi kan saya juga di prolog tuh dunia itu membutuhkan perempuan kuat. Nggak tahu ya, bagaimana rasanya kalau nggak ada perempuan? Iya betul, kehidupan di dunia ini dimulai dari perempuan. Karena perempuan yang melahirkan, bayi yang mengandung, seperti itu. Walaupun insan yang pertama diciptakan adalah Nabi Adam gitu. Iya betul. Dan tapi ternyata Nabi Adam nggak bisa gitu sendiri ya. Jadi ada pelengkapnya gitu ya, Siti Hawa. Tapi tidak akan ngobrolin itu. Kita tadi bahwa tanggal 8 Maret itu ada International Women Days gitu ya. Di Indonesia masih belum banyak gitu ya yang tahu tentang Hari Internasional Hari Perempuan Dunia. Ibu bisa menyampaikan kepada sobatmu tentang kenapa ada International Women's Day gitu. Silakan. Jadi International Women Day atau sebenarnya kalau kita bahasa Indonesia kan Hari Perempuan Internasional seperti itu. Nah, saya perlu mengucapkan dulu ya selamat Hari Perempuan Internasional 2024 ya. Inspire Inclusion ya seperti itu. Nah, sebenarnya tahun 2024 ini Teh dan juga seluruh sobatmu, kita itu sudah memasuki tahun ke-113. Lebih satu abad berarti ya? Lebih dari satu abad sebenarnya gagasan ide untuk memunculkan International Women Day. Nah, pada tahun 2011 itu 100 tahunnya. Nah, sekarang berarti kalau 2024 sudah ke 113. Jadi cukup lama sebenarnya gagasan untuk International Women Day itu. Pada waktu itu ya pada tahun 1908 diawali dengan gerakan demonstrasi 15.000 orang ya, luar biasa di New York tempat PBB ya, PBB berada eksis atau bertempat seperti itu. 15.000 perempuan yang sebenarnya mereka menuntut kesejahteraan, menuntut jam kerja yang lebih pendek, kemudian gaji naik seperti itu. Nah, itu sebenarnya kemudian juga mereka menuntut untuk punya hak memilih. Jadi sebenarnya hak memilih itu dulu perempuan tidak memiliki. Nah, itu sudah kemudian diajukan protes ya oleh perempuan-perempuan yang jumlahnya 15.000 untuk itu kemudian dari New York aja atau dari beberapa negara? Ya, itu di New York saja waktu itu ya, di negara Amerika saja waktu itu masih isu itu masih di lokal ya gagasan itu. Jadi memang belum menjadi hari internasional seperti itu. Nah, baru kemudian pada tahun 1909
9 gitu, 1 tahun setelah ada tuntutan itu, demo itu, kemudian mulai dirayakan di Amerika. Jadi masih dirayakan di Amerika. Nah, baru kemudian pada tahun 1910 ini jadi 1 tahun berikutnya gitu, namanya Clara gitu ya, Clara Yetkin, dia dia kemudian pengen gimana kalau ini dirayakan secara internasional ya. Baru kemudian pada 1 tahun berikutnya lagi 1911 itu beberapa negara itu merayakan secara internasional, mungkin ya baru beberapa negara saja, 4-5 itu baru merayakan secara internasional. Nah, kemudian PBB ya, ini sekarang kan sudah juga PBB ketika International Women's Day juga ini dirayakan ya. Baru kemudian pada tahun 1975 gitu ya, PBB meresmikan atau secara resmi official itu kita pastikan bahwa tanggal 8 Maret ya, 8 Maret itu sebagai International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional. Nah, kemudian mungkin kita ingat ketika ada konferensi di Beijing ya, tahun 1996 gitu ya, 1996 di Beijing itu. Nah, mulai tahun itulah juga kemudian setiap ada peringatan International Women's Day itu ada topik-topik tertentu. Ya, seperti misalnya tahun ini ya, ada bicara tentang bagaimana menginspirasi inklusif seperti itu. Nah, itu saya kira mulai dari 1996 itu mulai tiap tahun ada topik. Apa ya tahun ini topik tentang International Women's Day seperti itu. Itu gambaran bahwa saya sudah membayangkan tahun 1908 berarti perempuan-perempuan itu sudah mulai bekerja. Karena ada tuntutan tadi gaji naik gitu. Mereka sudah pada bekerja gitu ya. Terus hari kerja jangan terlalu panjang misalnya seperti itu ya. Jadi sudah punya power tuh pada saat itu begitu ya. Punya kesadaran untuk berdaya. Untuk kesamaan gitu. Baik. Setiap tahun mempunyai tema di International Women's Days ya. Tahun ini adalah Invest in Women, Accelerate Progress. Tapi betul. Ada tambahan juga jadi tadi yang apa disampaikan betul. Jadi sebenarnya tema 2024 itu seperti Teteh sampaikan tadi adalah Invest in Women. Jadi ketika kita berinvestasi pada perempuan gitu ya, maka itu sebenarnya akan mengakselerasi kemajuan untuk semua, tidak hanya bagi perempuan. Siapapun yang mendorong perempuan untuk maju, maka dunia juga akan maju. Ya, jadi penting untuk menginvestasikan apa? Anggaran untuk pemberdayaan perempuan, anggaran untuk pelatihan, mendorong pelayanan pada perempuan. Nah, kalau kita menginvestasi pada perempuan, maka itu tadi ya, menarik sekali menurut saya, accelerated progress. Jadi akan terjadi percepatan kemajuan yang sangat luar biasa. Nah, kemudian tapi kemudian juga ada spesifik isu, mungkin ini menarik sekali menurut saya di 2024 itu, karena kemudian ada bicara tentang inspire inclusion. Jadi bagaimana kita juga perlu ketika bicara tentang invest in women, jangan meninggalkan kelompok-kelompok marginal, jangan meninggalkan kelompok-kelompok disabilitas. No one left behind, semua orang harus mendapatkan. Maka kemudian mungkin diperkuat dengan tambahan inspire inclusion. Eksklusif lagi betul, gitu ya. Tapi sebelum kita ngobrolin tentang tema tentang inspire inclusion, saya ingin Ibu Tri bisa menyampaikan kepada sobatmu tentang apa sih pentingnya merayakan International Women's Days? Apakah setelah kita merayakan itu akan ada progres gitu? Karena kan di sini accelerate progress gitu. Jangan sampai setiap tanggal 8 Maret apalagi di beberapa negara memang sudah menjadi hari libur nasional gitu ya. Kalau di Indonesia belum gitu ya. Ibu mau mencoba untuk mengangkat bahwa tanggal 8 Maret itu libur nasional. Betul ya, menarik sekali ya. Betul sekali ya, saya jadi ingat ini ketika Teteh menyampaikan, ya betul, bahwa di beberapa negara itu International Women's Day itu sudah menjadi hari libur. Ada yang kemudian juga seperti di beberapa negara Eropa Timur itu separuh ya, separuh, tapi ada juga yang kemudian merayakan betul-betul perayaan seperti itu. Sebenarnya ide yang bagus ya untuk seperti itu. Nah, apa sih kemudian yang ketika kita memperingati International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional, seperti halnya mungkin kalau kita merayakan ulang tahun atau milad ya, kita sering misalnya kan Aisyah nanti bulan Mei juga akan milad, atau Muhammadiyah kan
bulan November ya, November. November. Kalau Aisyah kan Mei. Nah ini sekarang Maret itu adalah International Women Day. Nah kalau milad itu selalu ada dua hal atau memperingati itu selalu ada dua hal yang penting. Yang pertama kita penting untuk merayakan, karena segi merayakan IWD. Merayakan itu berarti mensyukuri. Bagaimana sih kita mensyukuri kemajuan-kemajuan yang sudah diperoleh, ya kan? Di tingkat internasional itu apa sih kemajuan-kemajuan yang sudah diperoleh di tingkat nasional, di tingkat lokal, karena gerakan perempuan ini adalah dari tingkat internasional sampai dengan di tingkat lokal. Jadi apa yang terjadi di internasional itu harus kita bawa ke tingkat lokal, bahwa juga perempuan-perempuan juga harus sejahtera seperti itu. Nah, ini bagaimana misalnya kalau di Indonesia saya kira capaian-capaian juga luar biasa ya, capaian-capaian sudah kita luar biasa, termasuk di dalam bagaimana saat ini saya kira ketika dari sisi perencanaan pemerintah sudah mulai memikirkan perempuan terlibat dalam pembangunan. Dalam politik misalnya bagaimana afirmatif 30% perempuan, meskipun belum tercapai ya, tapi ada perlu kita mensyukuri hal-hal seperti itu. Misalnya juga, tapi tantangannya yang kedua adalah juga selain mensyukuri kita juga perlu melihat tantangan yang sangat luar biasa sekali. Tantangannya mungkin yang kita lihat misalnya saat ini isu-isu terkait dengan kekerasan terhadap perempuan masih tinggi, kemudian isu stunting, perkawinan anak juga masih tinggi kalau di Indonesia ya, karena kita sedang punya mimpi 2045 adalah kita mau mencapai generasi emas. Nah ini sebenarnya juga tantangan. Nah sekarang juga bagaimana menguatkan kolaborasi di tingkat internasional, menguatkan kolaborasi di tingkat nasional juga gitu, karena misalnya terjadi kesenjangan juga di tingkat internasional. Misalnya di beberapa negara perempuan-perempuan sudah sejahtera ya, tapi di banyak negara mungkin seperti saudara-saudara kita di Palestina ya kan, saudara-saudara kita di Afghanistan, saudara-saudara kita di Pakistan. India, masih perempuan masih harus berjuang untuk hak dasarnya, untuk pendidikan, untuk sekolah aja susah. Untuk sekolah saja susah. Nah sebenarnya bagaimana kita bersolidaritas ketika bicara tentang International Women Day ini, bagaimana kita bersolidaritas dengan saudara-saudara kita. Bahkan kalau di Palestina perempuan-perempuan mau memikirkan hak reproduksinya saja susah sekali. Bagaimana kalau menstruasi, bagaimana kalau punya anak. Kita jadi ini ya sangat terharu sekali bahwa ini adalah terjadi kesenjangan antar negara. Bagaimana juga di Indonesia juga terjadi gap gitu ya, antar provinsi juga masih. Bagaimana misalnya angka kematian ibu di Indonesia masih banyak terjadi pada saudara-saudara kita di Indonesia Timur. Angka kekerasan terhadap perempuan misalnya kalau membaca data 2023 yang paling tinggi misalnya di Riau misalnya seperti itu terjadi kesenjangan ini ya, belum nanti antar kabupaten. Nah ini makanya kemudian salah satu refleksinya bagaimana kita menguatkan kolaborasi ya, meningkatkan sinergi, termasuk juga pemerintah mungkin perlu sekali gitu ya juga kita bersinergi, saling bekerja sama untuk mendorong pencapaian-pencapaian, sehingga dari tahun ke tahun ketika melaksanakan International Women Day itu selalu ada capaian-capaian untuk kita rayakan. Semua dirayakan gitu. Iya. Ibu, saya ingin ini juga mendapatkan tambahan atau tidak hanya saya, buat teman-teman juga ya, biar ada cas energi gitu. Tadi kolaborasi saling mendukung gitu. Ada masih banyak yang tantangannya tuh banyak gitu. Nah, ketika kita menemukan tantangan-tantangan, padahal ekspektasi kita tinggi terhadap perempuan gitu ya. Langkah-langkah apa saja yang bisa kita saling menguatkan untuk bisa tadi stunting nih, kekerasan juga gitu ya, pernikahan ini masih ada. Ya langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan lah gitu Bu. Pertama tentu saja yang namanya berjuang untuk perjuangan perempuan, terutama misalnya tantangan kultural adalah luar biasa ya, banyak juga. Nah sebenarnya pertama tantangan itu pasti secara umum akan ada kultural dan struktural. Nah mungkin saya bicara dari sisi kultural dulu. Nah ada tantangan kultural juga, misalnya kan warna, ada tadi Teh Ocha di awal menyampaikan simbol warna itu adalah pertama memang warna ungu ya. Warna ungu itu
adalah simbol keadilan dan kehormatan ya. Nah tadi meskipun juga sekarang ada hari ini adalah warna hijau dan tambahannya warna hijau dan putih. Ya, tapi simbol awal adalah ungu, yaitu sebagai makna tentang keadilan dan kehormatan. Nah oleh karena itu bagi kita misalnya perempuan-perempuan sendiri juga penting untuk membangun kesadaran diri ya. Pertama berani untuk mendobrak tabu yang sebenarnya tabu itu dibangun oleh budaya dan tidak melanggar norma-norma agama, tidak melanggar norma-norma nilai-nilai kemanusiaan seperti itu. Nah itu saya kira penting sekali ya. Karena seperti misalnya saya selalu bilang, siapa sih yang akan kalau kita tidak melakukan perubahan tidak akan terjadi perubahan. Nah maka kemudian di momen ini penting sekali juga perempuan-perempuan untuk mampu berpikir kritis bahwa masih ada kondisi-kondisi yang tidak adil bagi perempuan ya. Maka kemudian kita harus berani keluar dan berani mendobrak tabu-tabu yang sebenarnya menghalangi kemajuan perempuan. Seperti itu banyak ya. Misalnya ketika terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, yang seringkali stigma-stigma yang dilekatkan kita nggak berani bersuara ya, karena stigma-stigma yang dilekatkan pada korban kekerasan terhadap perempuan masih stigma-stigma negatif. Nah kita harus mencoba berani mendobrak mendobrak tabu itu bahwa kita itu korban gitu ya. Nah kita bersama perempuan juga harus mendukung bahwa korban jangan distigma. Nah hal-hal seperti itu kan masih menjadi isu. Misalnya mengalami kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, jangan diam, kita perlu speak up, bicara gitu ya, karena kita tidak salah. Nah seperti itu. Nah hal-hal seperti itu memang masih menjadi PR kita, artinya dari sisi kultur. Kemudian juga kemudian kultur yang seringkali sekarang bagaimana perempuan untuk tidak berani keluar ke sisi publik ya, karena katanya perempuan baik-baik itu harus di rumah gitu-gitu ya. Tetapi siapa yang akan melakukan perubahan kalau kita tidak aktif di sektor publik seperti itu. Nah ini menjadi penting untuk kemudian kita dobrak tabu-tabu seperti itu. Mungkin kalau kadang teteh pulang malam gitu ya, ini kerja apaan sih gitu ya. Tidak hanya nominal yang dicari loh ya, gitu ya, kemanfaatan gitu ya Bu betul. Nah itu kan seringkali kita nggak enak ya, tetapi kan kita tidak melakukan apa-apa gitu ya. Kita sedang berdiskusi, memikirkan apa yang bisa kita lakukan. Nah ini kita harus berani mendobrak tabu-tabu seperti itu. Misalnya orang lain bicara apa ya sudah nggak apa-apa, yang penting kita tidak. Nah yang kedua adalah struktural itu mungkin kebijakan-kebijakan memang pertama sudah ada kebijakan-kebijakan yang capaian-capaiannya luar biasa ya. Misalnya kita sudah punya undang-undang TPKS, tetapi problemnya bagaimana undang-undang TPKS ini segera ada peraturan pemerintahnya ya, sehingga segera bisa implementatif. Nah itu kan masih menjadi PR juga, padahal sudah 2 tahun yang lalu, ini udah mau bulan April, berarti sudah 2 tahun kan. Nah tetapi peraturan pemerintahnya belum ada yang disahkan. Nah ini juga sehingga panduan untuk melakukan sampai ke bawah juga masih menjadi PR. Terus termasuk angka perkawinan anak, kita sudah punya Stranas, tapi bagaimana Stranas ini kemudian diperkuat dengan peraturan presiden misalnya. Ini kemudian perlu untuk segera disiapkan perangkat hukumnya. Nah hal-hal seperti ini menjadi penting. Nah belum lagi misalnya kebijakan-kebijakan tentang kesehatan reproduksi, tentang pemenuhan hak kesehatan perempuan, bagaimana ini kebijakannya ada tapi implementasi sampai kemudian dirasakan manfaat itu juga jadi penting. Nah, ini sebenarnya sangat kompleks sekali ya, Teh ya. Ketika ekspektasinya tinggi, tantangannya banyak. Tambahan lagi Bu, nanti sekarang nih perempuan-perempuan remaja juga sudah mulai menjadi kompleks gitu yang harus diperhatikan gitu ya. Iya, betul. Jadi ini ya kekerasan di dalam dunia cyber ya, kekerasan berbasis gender online itu meningkat tajam sekali, hampir 400%. Nah, ini juga tantangan bagi gerakan perempuan dan rata-rata korbannya adalah perempuan, anak-anak perempuan muda kita. Seperti itu. Nah, ini juga PR bagi perempuan-perempuan kita untuk membangun kesadaran, menjadi literate gitu ya terhadap perkembangan dunia digital, bahwa itu karena sangat potensial ya, karena anak-anak remaja kita tidak ada yang tidak bergadget, maka mereka juga menjadi kelompok yang potensial untuk mengalami kekerasan seksual karena di dalam dunia digital. Nah, ini juga PR juga. Baik, hal yang perlu dilakukan adalah kolaborasi tadi yang disampaikan oleh Ibu Tri gitu ya. Inspire Inclusion ini bagaimana menciptakan lingkungan gitu di mana semua perempuan itu merasa berharga, dihormati gitu. Sekarang udah banyak kok Bu perempuan-perempuan yang memang berharga dan dihormati. Ini yang perlu dibangun adalah yang perlu didorong kan gitu ya. Saling menguatkan, saling membangun, menemukan potensi para perempuan gitu. Ini
ada gerakan yang menurut Ibu nih bisa menjadi program yang masif yang kita bisa lakukan bersama-sama. Betul, gitu. betul. Iya, Ya, silakan, Bu. betul ya. Ya, tadi mungkin kalau kita kembali ke tema ya, Teh, mungkin kita perlu mengingatkan juga kepada semua pihak gitu ya. Dulu ketika bicara tentang apa namanya invest ya, bagaimana invest in women, bagaimana sekali lagi berinvestasi pada perempuan, sebenarnya termasuk investasi pada anak-anak perempuan kita, Iya, seperti iya. itu ya. Investasi lah tadi sekali lagi adalah bagaimana anggaran-anggaran pemerintah itu banyak juga dialokasikan untuk perempuan ya, untuk capacity building, untuk pelatihan-pelatihan, untuk mendorong mereka misalnya diberi beasiswa yang menguasai STEM ya. Sekarang kan teknologi itu harus dikuasai juga oleh perempuan. Iya, Bagaimana itu juga didorong oleh perempuan, karena sekali lagi saya ingat sekali ketika dulu hadir di dalam Women Deliver, saya membaca satu statement yang sangat menarik sekali. Jika kamu ingin menghilangkan kemiskinan, start from the girl. Mulailah dengan anak-anak gadis kita. Artinya apa? Beri mereka tempat-tempat untuk sekolah. Sekolahkan mereka setinggi-tingginya. Itu akan memutus rantai kemiskinan. Menarik sekali. Itu sebenarnya sama hanya dengan topik kali ini ya, bahwa invest in women, bagaimana tidak rugi, sekali lagi tidak rugi, tapi ini memang masih perjuangan ya ketika bicara tentang anggaran responsif gender. Ini harus diingatkan sekali, diingatkan lagi gitu ya. Dulu tahun 2000-an awal-awal itu kita gencar sekali bicara tentang anggaran ARG, anggaran responsif gender. Nah, saat ini saya kira kita perlu mengingatkan kembali kepada pemerintah nanti di hasil pemilu 2024, termasuk nanti kita nggak apa-apa ya kita kembali ke pilkada ya, misalnya pilkada pemilu ya, pilkada 2024 kan juga akan memilih di 514 kepala daerah di 514 kabupaten kota, memilih 37 kepala daerah ya, karena yang kalau DIY kan nggak pemilu ya. Itu artinya nanti kita punya mimpi ketika bicara tentang invest in women, harapannya pemerintahan yang baru ini juga akan melakukan itu, bagaimana alokasi anggaran untuk perempuan. Nah, itu tidak cukup. Kita perlu bicara tentang ini ya, Teh, dan juga semua sobat Lensa, sobatmu. Ini bicara tentang inspire inclusion. Misalnya gimana kita berpikir untuk saudara-saudara kita disabilitas. Inclusion adalah selama ini, kemarin misalnya kita baca saudara-saudara kita itu yang penyandang disabilitas itu jumlahnya hampir 10 juta sekian ya, 10,8 juta. Tapi yang sarjana baru 5%. Ini sebenarnya bicara tentang inspire inclusion. Ini menjadi PR. Bagaimana saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas punya hak yang sama untuk mendapatkan akses hak dasar ya, hak sebagai perempuan seperti itu. Akses tenaga kerja. Di dalam undang-undang disabilitas sudah ada, pemerintah harus mempekerjakan minimal 2%, swasta 1%. Tapi akses untuk kepekerjaan untuk saudara-saudara penyandang disabilitas juga masih sangat terbatas. Nah, bicara tentang inspire inclusion ini menjadi sangat penting sekali. Bagaimana saudara-saudara kita penyandang disabilitas ketika kita merayakan IWD, maka teman-teman ini harus menjadi bagian dari kita. Jangan ditinggalkan, ya kan? Dikuatkan ya. Iya, dikuatkan. Terus saudara-saudara kita yang jauh di pulau-pulau terpencil, gimana juga mendapatkan akses. Gimana kita bicara tentang literasi keuangan digital, bicara tentang akses digital. Sementara saudara-saudara kita sinyal saja nggak ada, listrik saja masih nggak punya. Nah, maka kemudian penting sekali bicara tentang pembangunan itu harus inklusif ya. Jadi kita mumpung momennya adalah International Women Day dan pas dengan topiknya, saya kira memainstreamingkan inklusivitas dalam setiap program-program pembangunan adalah wajib. Oke. Nah, karena Ibu Dr. Trihastuti Nur Rohimah MSI ini Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyah, saya ingin ini juga mendapatkan informasi juga sama-sama teman sobatmu, program-program Aisyah nih yang
kan programnya banyak banget iya, ya. banyak gitu. sekali ya. Inspire Inclusion yang tadi menyasar teman-teman disabilitas gitu, Ya. teman-teman di Aisyah ini yang sudah melakukan bagaimana invest in women, apalagi yang betul. semuanya perempuan Iya, yang menggerakkan betul, gitu iya, ya betul. untuk mendapatkan accelerate progress Yes. gitu, bisa disampaikan Bu, sehingga ini bisa menjadi inspirasi juga. Iya betul. Jadi invest in women saya kira sebenarnya juga inilah yang dilakukan oleh Aisyah. Iya, Yang betul. dilakukan oleh Aisyah dengan banyak programnya ya, dari 11 majelis dan lembaga seperti itu. Jadi misalnya kalau untuk ekonomi, bagaimana menguatkan UMKM perempuan, bagaimana UMKM perempuan tuh naik kelas, seperti itu sebenarnya sudah menjadi program-program Aisyah. Termasuk misalnya Aisyah melalui SWA ya, Sekolah Wirausaha Aisyah, melalui Bu Eka, melalui koperasi Aisyah, itu sebenarnya bagian dari invest in women. Bagaimana perempuan itu berdaya secara ekonomi, ya kan? Invest in women misalnya dalam bidang bagaimana pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Seperti misalnya Majelis Hukum dan HAM. Saat ini sudah ada sekitar 40 posbakum, kemudian sudah ada belasan yang sudah diakreditasi oleh Kemenhumham. Ribuan paralegal, ini bagian dari invest in women. Ketika perempuan tidak mengalami kekerasan, ketika perempuan mengalami kekerasan punya layanan, berarti kita juga memberikan ruang-ruang untuk perempuan punya rasa aman ya, tidak akan mengalami kekerasan. Banyak sekali sebenarnya dalam bidang politik kita mendorong perempuan-perempuan untuk melakukan capacity building, mereka terlibat dalam politik praktis maupun terlibat dalam perencanaan pembangunan. Itu ada bagian peningkatan dari nggak Bu data yang sudah Aisyah ketahui gitu, ada peningkatan ya ada untuk peningkatan perempuan pasti dari ini ya, dan kemudian juga kita memainstreamingkan inklusivitas ya di dalam program-program Aisyah ya, misalnya di ekonomi kita juga kemarin mendorong anak-anak kita yang disabilitas, mereka kemudian didorong untuk pelatihan ketenagakerjaan disabilitas, sudah dihubungkan dengan perusahaan-perusahaan untuk mereka punya kesempatan bekerja. Di bidang pendidikan juga sekolah-sekolah inklusif mulai ditumbuhkan melalui PAUD gitu. Karena banyak sekali sekarang ternyata anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, anak-anak PAUD itu yang berkebutuhan khusus. Nah, TK Aisyah, PAUD Aisyah, TK ABA kita mulai membuka beberapa ruang-ruang untuk anak-anak kita itu bisa sekolah inklusif. Nah, Aisyah melakukan itu seperti itu. Nah, ini banyak yang kita lakukan, termasuk juga kita mendorong gitu ya munculnya banyak organisasi-organisasi disabilitas Muhammadiyah Aisyah seperti itu ya, seperti kemarin di Lahat, di Banjar seperti itu. Kita kemarin juga mendorong kebijakan-kebijakan seperti misalnya Perdes inklusif, kemudian Perdes disabilitas, itu beberapa kita dorong seperti itu. Ya. Aisyah sudah melakukan tadi ya inspire inclusion gitu, bagaimana mengangkat, membangun, bahkan menemukan potensi para perempuan-perempuan yang berkebutuhan khusus, bahwa mereka juga berdaya begitu ya. Tidak harus bekerja ke tempat orang lain, tapi misalnya berdaya bagaimana bisa mandiri, membuka perusahaan sendiri misalnya, betul, itu sangat bagus sampai ke arah sana. Nah, untuk tahun ini gitu ya, dengan tema Inspire Inclusion, ternyata sudah banyak yang dilakukan oleh Aisyah. Ibu, gerakan-gerakannya kan memang tidak terlihat ya, di mana peringatan International Women Days di Indonesia gitu. Kenapa harus diperingati? Tadi kan ada refleksi. Nah, di antara banyak yang sudah dilakukan gitu, Ibu bisa menyampaikan seberapa penting IWD ini juga tetap bisa kita refleksikan. Terus tidak hanya kepada yang sudah dewasa, nih remaja-remaja yang mulai tumbuh, kan tadi membangun kesadaran itu ternyata sangat penting. Nah, bisa coba Ibu memberikan menyampaikan semangat kepada mereka atau menginspirasi mereka untuk bisa bergerak bersama-sama sehingga mereka mampu berkolaborasi. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau mau bicara tentang perempuan yang sejahtera di masa muda, di masa depan, itu harus memulai dari anak-anak remaja kita. Misalnya saya kira penting sekali teman-teman remaja kita itu harus mulai berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan. Harus mulai dilibatkan juga ya? Harus mulai terlibat dan dilibatkan dan melibatkan diri. Jadi saya mengusulkan atau sebenarnya mendorong anak dan mendukung, sangat mendukung sekali. Ayo kita anak-anak muda jangan apolitis ya, kita harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan dari mulai desa sampai di tingkat nasional. Karena remaja punya peran. Ketika remaja menyampaikan suaranya, aspirasinya, maka kemudian
pemerintah akan memperhatikan, kelompok-kelompok masyarakat lain juga akan memperhatikan, akan ada alokasi anggaran untuk remaja. Karena penting sekali remaja itu mulai punya kesadaran atas hak-hak perempuan, mulai dibangun kalau mereka entrepreneur muda harus kemudian didukung. Untuk pencegahan kasus-kasus perkawinan anak itu juga dimulai dari remaja. Untuk pencegahan kasus-kasus kekerasan dimulai dari remaja. Jadi saya kira teman-teman remaja mulai penting, organisasi-organisasi pemuda remaja ini harus aktif mulai memberikan kontribusi terbaiknya untuk Indonesia. Masalahnya adalah apakah pemerintah juga melibatkan para remaja gitu. Nah itu dia, kadang banyak remaja yang kami nggak punya akses gitu lah Bu. Nah Ibu bisa memberikan informasinya. Iya betul. Sebenarnya beberapa tapi mungkin perlu dioptimalkan. Seperti misalnya beberapa kementerian itu sudah mulai melibatkan remaja ya. Misalnya ketika bicara tentang Kementerian Kesehatan, BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu sudah mulai melibatkan remaja. Hanya mungkin belum masif, masih sangat terbatas begitu ya. Iya, dan itu memang sudah menjadi kebijakan bahwa remaja itu harus menjadi strategi kita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perempuan di masa depan. Oke, baik. Nah, ternyata kementerian-kementerian pemerintah juga sudah mulai melibatkan ya. Ada genre juga. Iya, betul. Kemarin gitu aja pemilih pemula itu lebih banyak gitu ya. Separuh pemilih di Indonesia adalah pemilih pemula. Ternyata udah. Wah, kita ngobrolnya masih banyak nih Bu. Silakan bisa di ini Bu Eka, produknya Aisyah ya, Bu Eka badan usaha ekonomi. Iya, Aisyah Iya, betul. Saya kira luar biasa dan tentu Lensamu Podcast ya. Saya pengen minum silakan juga. Ibu, iya. Bu, waktunya tuh nggak banyak, tapi saya berharap Ibu tuh sering-sering datang ya ke Lensamu Podcast ya untuk bisa berbagi inspirasi. Kalau ada Ibu Tri itu ada suntikan loh Bu, ke trigger. Kita sudah melakukan apa gitu kontribusinya. Ibu kan gerakannya udah sebentar lagi udah mau ke Amerika juga nih. Selamat ya Bu ya. Terima kasih Teh Ocha. Ikut konferensi internasional ya. Betul ya. Mudah-mudahan lancar di sana, bisa menginspirasi dunia dengan Aisyahnya begitu ya. Dan ada pesan terakhir, bukan pesan terakhir begini, pesan buat teman-teman di Lensamu Podcast. Kalau menurut saya yang pertama adalah untuk semua sobatmu gitu, penting untuk kita terus mendorong bekerja gitu ya untuk kemajuan perempuan Indonesia ya. Mulai dari mana? Mulailah dari sekitar kita seperti itu. Ya, dan tentu juga sangat berharap kepada pemerintah juga bagaimana terus bersinergi dan berkolaborasi dengan semua organisasi-organisasi masyarakat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Oke, baik. Menciptakan lingkungan yang saling mendukung juga gitu ya, berkolaborasi tadi sudah di-highlight sama Ibu gitu ya. Tidak hanya perempuan saja, mungkin kolaborasi juga bisa dengan laki-laki, bahwa laki-laki tidak jangan pernah menganggap perempuan itu ada di bawahnya begitu ya. Kita sama-sama hand in hand ya. Hand in hand. If we hold on together Tidak akan bisa sukses kalau tidak bisa bergandengan tangan bersama begitu ya Bu ya. Terima kasih banyak. Our dream will come true ya. Itu kayak lagunya Whitney Houston ya. Iya, selalu ini menjadi menarik ya. If we hold on together ya. I know our dream will never die. Tuh, itu ya. Kita kalau bersama tuh nggak akan pernah mati gitu, malah lebih maju harus gitu. saling mendukung sesama. Walaupun ketimpangan masih ada, tapi tidak boleh kehilangan harapan bahwa kita masih bersama untuk bisa memajukan dunia gitu ya. Dengan beberapa hal yang tadi sudah diobrolkan atau disampaikan oleh Ibu Tri. Dr. Tri Hastuti Nur Rohimah MSI, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Ocha. Terima kasih seluruh sobatmu. Terima kasih. Selamat menjalankan tugas-tugasnya untuk menginspirasi dan menebar manfaat sampai ke Amerika gitu. Kapan-kapan kita tunggu lagi untuk hadir di sini ya. Dan kasih. Untuk sobatmu, terima kasih juga Anda selalu setia menantikan Lensamu Podcast. Saya Rosa Ajhar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.